Oke guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya YBWalk 37 channel. Ya guys, kali ini di depan saya ini ada motor Yamaha Force FI ya, atau biasa juga bisa disebut juga Z1 atau persamaannya dengan motor Z1 ya, Yamaha Jupiter Z1 ya. Dan di sini saya akan berbagi cara pemasangan blok seher ya, blok paket seher motor Yamaha Force ya. Dan juga nanti saya akan berikan cara pemasangan ring seher ya, ring sehernya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua ya, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan juga di share ya. Aktifkan juga lonceng-loncengnya agar dapatkan notifikasi video selanjutnya dari saya. Oke guys ya, jadi saya mau bersih-bersih dulu ya, pokoknya simak terus videonya. Oke, lanjut untuk membersihkan bagian packing ya, bagian packing BB yang menempel ini ya guys. Kita bersihkan dulu ya, supaya nanti kalau kita pasang packing BB yang baru tidak mengganjal guys ya. Usahakan sampai bersih ya, jangan sampai ada yang tersisa ya, karena nanti pada saat pemasangan packing yang baru bisa mengganjal ya. Jadi harus bersih ya, jangan ada sisa-sisa ya packingnya. Dan pasang packing yang baru ini pas ya, fresh ya, nggak mengganjal, nggak mengakibatkan kebocoran juga ya. Takutnya nanti kalau mengganjal ya, akhirnya packingnya renggang dan terjadi kebocoran oli ya. Oke, pelan-pelan saja ya, nggak usah terburu-buru nafsu. Aduh, kameranya malah kesenggol. Nggak usah terburu-buru nafsu, nggak usah terburu, maksudnya nggak usah terburu-buru ya, santai aja. Yang penting kita bisa bersihkan ya sebersih mungkin ya. Minimal kita harus rajin guys, rajin ya membersihkan ya seperti ini. Setelah pakai cutter ya, oh iya, kita pakai cutter ya seperti ini. Kalau masih kurang bersih kita bisa amplas ya. Dan ini lubang bagian olinya ya, lihat, terlihat ya tuh.
kita bersihkan lagi ya. Menggunakan karbu cleaner nih ya, kita bersihkan seperti ini supaya jalur olinya itu normal ya. Ini untuk jalur oli ya, yang bagian bawah ini jalur oli dari dalam ya. Ini juga sama dari pompa oli ya, masuk naik ke atas ini ya, terus ke bagian blockhead ya. Jadi permasalahannya di motor ini guys ya, saya jelaskan dulu ya. Motor ini sudah naik oli ya, atau juga sudah makan oli ya. Kenapa saya bilang sudah naik oli dan sudah makan oli ya? Karena terlihat jelas dari sini guys ya. Jadi 3 hari yang lalu motor ini sebelum saya bongkar, motornya mogok guys ya, dan mengakibatkan di bagian businya ini lihat ya, hitam ya, dan juga basah ya, hitam dan juga basah. Dan ini baru saya ganti 1 hari guys. Kita lihat di sini. Baru 1 hari ganti sudah hitam dan juga sudah basah ya, sudah hitam dan juga sudah basah. Dan pada akhirnya motor ini mogok ya, mogok lagi ataupun tidak hidup ya. Akhirnya dia datang lagi ke sini ya, ke bengkel, dan katanya, "Bang, baru juga 1 hari sudah mogok ya." Dan setelah saya bongkar ataupun saya lepas businya, ternyata terjadi lagi seperti ini ya, businya menghitam dan juga basah. Saya bilang, "Pak, dari kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa motor ini sudah makan oli ya, atau sudah haus sama oli ya." Dan alhasil yang punyanya pun akhirnya menyerah ya, dan meminta untuk dibongkar ya, dibongkar. Lalu saya bertanya lagi, "Pak, ini kalau saya ganti harus diganti 1 set sama blok paketnya ya, blok sehernya." Kadang-kadang kalau motor yang model Yamaha seperti ini, kalau kita porter biasanya mengakibatkan suara berisik ya, letrek-letrek gitu, tapi bukan suara tukang es teng itu ya, yang ganggu aja ya. Oke, lanjut. Ini saya lepas dulu seher bekasnya ya. Aduh, susah. Nah ini dia guys ya, yang mengakibatkan oli ya naik ya, atau makan oli dan menempel ke busi. Ini sebenarnya penyakitnya ada di bagian ring seher ini guys, ring seher cacing, ring seher oli ya, di bagian urutan yang ketiga ini. Kenapa saya bilang ini? Karena ini untuk ringnya ini sudah rapat ya, tidak bisa mengembang ya, sudah menempel. Karena di sini ringnya ini sudah menempel dengan kerak yang sudah mengering ya, yang sudah terbakar, dan akhirnya oli naik ya, olinya naik ya ke bagian busi ya. Kita lihat di sini. Nah ini susah banget ya, keras ya. Kita lepas dulu coba. Nah ini dia. Nah ini guys, kalian perhatikan baik-baik, si olinya yang sudah mengeras dan sudah menempel ya, mengakibatkan ring tidak bisa mengembang. Akhirnya oli yang dari dalam terhisap naik ke bagian ruangan pembakaran, dan ini ya terjadi pengerakan yang sudah terbakar lama ya. Nah menempel setebal ini guys tuh.
ya. Bisa kalian kira-kira ini berapa 0, sekian mili ya, ataupun berapa mili ya. Tebal ya, ini tebal sekali ya, dan ini yang mengakibatkan busi menjadi hitam dan basah ya. Jadi penyebabnya ada di bagian sini ya, yaitu di bagian ring seher urutan nomor 3, ataupun biasa disebut ring oli atau ring cacing ya. Karena ini bagian tengah ringnya ini ada 3 ya. Ini ringnya, ini ada ring ring olinya atau ring cacingnya ya, dia keriting ya, dan juga ada ring satu lagi ya. Jadi 3 lapis, 1, 2, dan 3 ya. Oke, lanjut. Ini ya sudah saya lepas, dan di sini guys, terus terang aja karena dananya minim ya, yang punyanya saya sudah menawarkan untuk penggantian ring seher, untuk penggantian lock paket sehernya ini mau yang ori atau yang biasa saja ya. Tapi dia memilih yang biasa saja, yang penting motor bisa kembali normal. Oke. Di sini ada merek Yamaha, biasa disebut CKD ataupun siluman ya. Barang siluman, tapi di sini barangnya oke juga ya. Sudah kita dapatkan ring seher paket ya. Ada pennya ya, ada juga sepinya ya. Bentar, saya lepas dulu ini. Bentar ya, saya lepas dulu ini sehernya. Nah ini dia ya, ini sehernya satu paket ya, satu set ya, dan ini sepinya ya, sepi pennya ya. Dan ini bloknya, blok paket sehernya. Kita perhatikan dulu sebelum pemasangan di bagian ruangannya ya, silindernya ini ya, normal atau tidak, ada cacat atau bolong-bolong atau bergaris atau retak ya. Kita harus periksa dulu sebelum kita pemasangan. Oke, di sini barangnya bagus, dan untuk kodenya di sini 1DY ya, 1DY. Nah, ini barangnya mirip banget dengan originalnya ya. Tapi di sini barangnya ini barang CKD ataupun siluman ya. Harganya terjangkau ya. Dan kalau dipikir-pikir, daripada kita quarter ribut ya. Dan di sini tidak bisa kita quarter guys ya, karena ini terbilang boringannya ini memang terlihat dari luar nih tebal, tapi terus terang aja ini boringnya tipis guys ya, karena terlihat dari sini ya, di bagian depannya ini nggak ada yang namanya platnya ataupun besi boringannya ya. Melihat dari luarnya saja, yang bagian belakang ini terlihat tebal, tapi kalau kita quarter ini akan mengakibatkan suara berisik ya, kering ya. Oke. Oke, mudah-mudahan dipahami ya maksud dan tujuan saya. Oke, kita mulai saja ya. Ini cara pemasangan ring seher ya. Untuk semua motor ya sama saja ya guys ya. Oke, kita mulai saja. Kita lihat posisinya ya. Untuk coakan atas ya, yang besar ini bagian klep hisap, dan coakan kecil ini untuk buang ya, atau ini ini X ya, X ya. Dan di sini masih STD ataupun standar ya. Dan di sini ada titiknya, ini posisinya ada ini di bagian bawah dan ini yang atas. Kita mulai pemasangan di bagian sepi ya. Kita pasang dulu sepinya. Di sini ada lubangnya guys ya. Sebelum kita pasang ring yang baru ya, kita pasang dulu sepinya untuk menahan pen sehernya ya, pen sehernya.
sini ada lubangnya ya, ada lubang jalurnya ya, nih ada lubang jalurnya ya, tuh terlihat ya, ada lubang jalurnya. Maaf kalau kurang jelas, di sini ada tuh lubang jalurnya ya, jalur spiringnya seperti klip seperti ini. Lanjut kita siapkan ring sehernya ya. Nah ini ring sehernya kita buka. Jadi di sini cara pemasangan ring sehernya ya, semua motor ya. Nah kita ini di bagian atas, kita posisikan atas ini. Nah ini yang saya bilang tadi, ring cacing ataupun ring olinya ya, kita taruh di bawah sini. Dan untuk belahan atau potongan ini kita bebas mau kemana saja. Nah ini ya, ini belahannya sebelah sini, kita bisa ingatkan sebelah sini ya. Dan selanjutnya itu ring tipisnya ya, nih ya, ataupun biasa disebut juga ring kompresi lah ya. Kita simpan di bagian depannya ini, yang bagian atas ya. Kita posisikan ring belahannya di bagian sini ya. Dan cara pemasangannya seperti ini, kita masukkan dulu ya jalurnya, lalu kita putar seperti ini, kita angkat sedikit seperti ini, lalu kita geser set ya. Oke, masuk ya. Dan untuk belahannya ataupun potongannya kita geser ya, kita paskan di bagian lubang-lubang oli ya. Ini fungsinya untuk melumasi bagian piston yang di bawah ataupun seher yang di bawah sini ya. Dan ring ini supaya menghambat untuk oli naik ya, jadi untuk melumasi bagian boring dan bagian seher. Lanjut ke ring yang keduanya, ini kita pasang di bagian sini ya. Tadi belahannya sebelah sana ya, kita pindah lagi sebelah sini, kita putar lagi, kita masukkan seperti ini ya. Kita paskan jalurnya, jangan sampai melenceng atau jauh dari jalurnya ya. Kita masukkan lagi segini. Nah sudah masuk ya, belahan satunya di sini dan belahan duanya di sini ya. Kalau belum pas kita geser ya. Oke, sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Lanjut untuk ring kompresi 1 ataupun ring kompresi bawah ya, kita pasang posisikan di samping sini ya. Kalau untuk saya selalu dipisahkan. Dan di sini kita perhatikan lagi guys ya, di sini ada tandanya atau ada tulisannya ya, T ya, ada T2 ya ataupun T1. Di sini T2 ya, T2 ini bagian bawah ya, di sini ada. Kalian bisa lihat nanti ya. Ini posisikan di atas ya tulisan T-nya ya. Kita masukkan sini ya. Kita masukkan sini ya. Kita ingatkan. Dan ini ringnya ada dua macam guys ya, yang hitam satu ini untuk yang kasar dan yang ini untuk yang halus ya. Ini warnanya stainless ya, ataupun kuning ya. Lalu kita geser ke sini, geser ya, seperti ini ya. Lalu masuk ya, sangat mudah sekali. Ini untuk ring T2 ya, ataupun ring yang bagian bawah ya, kompresi yang bawah. Dan selanjutnya kita perhatikan lagi untuk yang kedua ya. Di sini juga ada tandanya T-nya juga ya, T1 ya, ataupun kompresi awal ya, ataupun kompresi utama. Sama ya, tulisannya ada di bagian atas ya. Lalu kita putar seperti ini ya, lalu kita masukkan. Sangat mudah sekali guys ya. Nah sangat mudah. Diingatkan posisi seperti ini, jadi ring belahannya samping kanan dan kiri, yang ini yang oli di bagian atas bawah. Ada pula yang utama, yang paling yang paling ditentukan oleh pemasang awal ataupun pembuatnya ya. Saya pernah lihat itu ring belahannya itu rata sama ya, jadi belahannya diratakan gitu ya. Tapi menurut saya pribadi itu malah
mengakibatkan oli oli itu masuk ke bagian kompresi ya, karena ini ada celah. Tapi kalau kita pisah-pisah seperti ini, si oli yang dari dalam yang terhisap oleh kompresi itu nggak akan langsung masuk ya guys ya. Jadi masuk lubang sini muter-muter dulu ya, langsung masuk sini, jadi nggak bisa langsung ya. Oke, lanjut kita pemasangan pen ya, pen piston, pen sehernya ya. Ini dia ya. Kita bisa kasih oli ya, ataupun tidak juga nggak apa-apa, tapi di sini biar saya lancar ya kasih oli. Kita kasih oli ya, kita cari aja sisa-sisa atau bekas oli gear ya. Ternyata ini habis ya. Kita teteskan seperti ini ya, jadi langsung lancar set masuknya ya. Baru kita pasang seperti ini ya. Nah itu, lalu kita pasang kembali ini pen satunya ya, pen satunya sepi ya, sepi satunya kita pasang ya. Kalau kalian takut masuk ke dalam mental ya, kita bisa tutup ya seperti ini ya, supaya tidak masuk ke dalam mesin ya, supaya tidak masuk ke dalam mesin. Tapi kalau saya agak susah ya, jadi biar begini saja, langsung aja. Ini agak sulit ya, tapi kita coba aja ya, jangan takut ya. Ya, pasang lagi pelan-pelan aja ya, nggak usah terburu-buru ya, santai aja, yang penting pasang ya. Video ini video panjang guys ya, jadi buat kalian yang nanti belajar di video ini ya, mau bongkar seher ya, mau pemasangan seher, jadi paham ya, nggak perlu bertanya-tanya lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Lanjut pemasangan bagian packing BB ya. Ini packing BB nya ya, 1 DY juga ya. Ini 1 DY ya, 1 DY packing BB ya. Ini original ya, murah meriah guys ya. Kita pasang, dan jangan lupa nih guys ya, di sini ada bushing ya, bushing kita pasang nih bushingnya ya. Ini atas bawah kalau nggak salah ya, betul ya, betul sekali ya, atas bawah ya, sebelah sini di bagian rantai ketong ya. Nah ini ya, kita pasang seperti ini, dan nggak perlu pakai lem ya guys ya, saya kasih tahu nggak perlu pakai lem ya, kita langsung pasang saja ya. Jadi nggak perlu pakai lem ya, saya ingatkan sekali lagi, nggak perlu pakai lem ya. Ini karena bagian bloknya masih original ya, tanpa cacat ya, jadi masih normal. Selanjutnya kita siapkan juga ini, aduk olinya habis, bentar ya.